Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ihwanul Faikar Alkamah, yang kedua Muhammad Bintang Firjatullah, yang ketiga Muhammad Lukman Hakim, yang keempat Nabil Rehan Yusmana, yang kelima Rizky Syatya Sulaiman. Oke, materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Ihwanul Faikar. Silakan Ihwanul Faikar. Latar belakang, keragaman Indonesia bisa terlihat dari baiknya suku dan budaya yang dimiliki masyarakatnya. Kita memiliki lebih dari 300 bangsa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010. Suku terbesar di seluruh Nusantara di Kalimantan ada suku asli yang bernama suku Dayak. Masyarakat adat ini memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Dayak merupakan nama penduduk pesisir yang diberi oleh penduduk Borneo sebagai suku pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan, terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sistem kepercayaan dan agamanya adalah menganut sistem animisme dan dinamisme, di mana sistem kepercayaan ini mengajarkan adat istiadat, hukum adat, sebagai percayaan Tuhan yang satu dengan kekuasaan tertinggi dan alam beserta seisinya, kecuali soal akal atau kecerdikannya saja yang membedakan. Suku Tunjung atau Dayak Benuak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, sekitar 24,20%. Tunjung Benuak ini adalah suku yang teguh mempertahankan religi sukunya. Rumusan masalahnya, suku Dayak Tunjung Benuak masih hidup sampai sekarang. Antara lain, dengan adanya bukti dokumentasi, gambar, penjabaran cara hidupnya, hukum-hukum yang masih dipatuhi, termasuk jika ada masalah urgensi yang dihadapi masyarakat tersebut. Tujuannya agar memudahkan masyarakat atau halayak umum untuk memahami budaya hukum Indonesia dengan mempelajari hukum adat. Hukum adat mendekati atau dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Metode penelitiannya mencakup dua hal. Metode pengumpulan data, data diperoleh dari berbagai literatur yang ada, serta berhubungan dengan masalah pokok yang ingin dibahas. Metode pengolahan datanya, ada data metode induktif dan metode deduktif, serta metode komparatif yang membandingkan data-data yang ada antara satu sama lain untuk ditarik solusi apabila terdapat perbedaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ikhwan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Bintang Firjatullah. Selanjutnya manfaat guna mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang akan mempereras harga diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia. Rasa bangga terhadap budaya tersendiri akan tumbuh jika kesadaran mengetahui kebudayaan bangsa di mana hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, serta memutus perkara-perkara yang antar terjadinya warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Sesuai dengan corak atau sifat yang masih mengedepankan kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan menggunakan mediator atau arbitor para fungsionaris adat wilayah itu. Selanjutnya yaitu lokasi masyarakat adat. Lokasi masyarakat adat Tunjung Benuak berada di lokasi di Desa Geleo, Geleo Asa, Kecamatan Barong, Tongkok di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Mata pencariannya suku Dayak yaitu ada dengan melakukan perburuan dan kesenian tari. Mayoritas penduduknya bercocok tanam menggunakan sistem sistem perladangan dan juga sistem berprofesi sebagai peramu obat tradisional serta keterampilan lainnya seperti permainan bempas, begasing, besumpit, dan lain-lain. Kemudian bahasa di Tunjung Dayak memiliki terdiri dari tujuh dialek tujuh dialek tersebar di beberapa wilayah. Selanjutnya ada bahasa Benuak adalah adalah salah satu bahasa daerah yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Bahasa Benuak diterima oleh masyarakat di tingkat Kabupaten Barat, bahasa di Kutai Barat. Bahasa Benuak terdiri atas 6 dialek. Selanjutnya ada agama. Baik, agama asli suku Dayak sekarang ini kian lama kian dibiarkan bebas. Hal ini menunjukkan munculnya pengaruh hukum agama Hindu-Buddha dan asimilasi dengan adat India yang menandai kemunculan penduduk multi etnis yang pertama kali di Kalimantan.
Agama Kaharingan sendiri sudah digabungkan ke dalam golongan agama Hindu sehingga mendapat sebutan agama Hindu Kaharingan. Di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang sedang beragama Kaharingan berlangsung hukum norma budaya Dayak. Namun tidak seluruh daerah di Kalimantan tunduk pada hukum norma budaya Dayak. Bahkan di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang sudah sangat lama berada dalam pengaruh agama Kristen yang kuat, probabilitas tidak berlangsung hukum norma budaya Dayak atau Kaharingan. Fasilitas umum, masyarakat suku Dayak, Tunjung, dan Dayak Benuak berada pada kondisi peralihan atau transisi dari tradisional menuju modern. Kemampuan dalam mencari, mendapatkan, dan mengumpulkan informasi atau akses media bukan lagi masalah, apalagi untuk khalayak yang tinggal di ibu kota. Walaupun tingkat pendidikan rendah, tetapi kondisi rumah masyarakat Dayak Tunjung di kampung tersebut bisa dikatakan bagus dan besar. Dengan halaman yang cukup luas, rata-rata rumah mereka terbuat dari beton permanen dan sebagian terbuat dari kayu ulin. Sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi, suku Dayak Tunjung dan Benuak memiliki cara mencegah efek negatif terpaan media yang disesuaikan dengan nilai budaya yang dianutnya. Hukum adat yang berlaku. Hukum adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetapi ditaati dalam masyarakat karena mempunyai akibat hukum atau suatu sanksi tertentu apabila tidak ditaati. Dalam pelaksanaan hukum adat, semua persoalan hanya dapat diselesaikan fungsionaris adat yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan kemampuannya. Masalah hukum yang dihadapi. Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat tantangan yang dihadapi penyelenggaraan literasi media di Kutai Barat. Dari nilai yang tertanam ini, tayangan kekerasan tidak mendapat tempat. Mereka mencintai perdamaian dan sudah dibuktikan pada konflik yang terjadi pada November 2012 lalu. Konflik terjadi bukan berawal dari suku Dayak, tetapi suku Bugis yang memulai. Ya. Silakan Saudara Rehan. Pemberdayaan masyarakat. Sebuah pemberdayaan pada masyarakat sepatutnya dilakukan melalui lembaga tertentu dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pemberdayaan masyarakat dan layanan pemerintah desa melalui Komite Masyarakat Adat dan didukung oleh LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Yayasan Bioma, Aman, atau anggota kelompok kerja Kalimantan Timur tentang percepatan perhutanan sosial, serta Persekutuan Daya Kalimantan Timur, pemberdayaan masyarakat miskin, telah aktif mempromosikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak adat mereka bersama Laskar Pemuda Adat Daya Kalimantan Timur. Namun dalam hal literasi media di Kutai Barat, belum ada sebuah lembaga yang menangani permasalahan itu. Bahkan pemerintah daerah menganggap belum diperlukan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang itu. Hal tersebut disebabkan oleh belum munculnya efek negatif berkaitan media massa yang ada di sana. Salah satu cara diterapkan pemerintah daerah untuk menyaring terpaan media massa dalam kehidupan masyarakatnya yaitu dengan mengadakan acara dan kegiatan adat saat senggang sehingga masyarakat tidak banyak memiliki waktu luang untuk menonton tayangan televisi swasta, nasional maupun luar negeri. Acara dan kegiatan adat tersebut misalnya festival budaya yang diselenggarakan oleh Sempekat Dayak Tonyoy dan Dayak Benuak, dan upacara adat Belian dan Kuangke. Kedua upacara adat tersebut bahkan dijadikan hiburan oleh masyarakat setempat. Dalam upacara adat Belian, biasanya digelar pasar malam di sekitar lokasi dan juga ada kegiatan judi. Judi ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan lokasi perjudian ini agak jauh dari tempat keramaian upacara adat Belian. Hal ini menurut Dominus agar judi tidak bisa dilihat anak-anak dan tidak dijadikan tontonan masyarakat. Pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah. Indonesia adalah sebuah negara yang beragam etnik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Walaupun pemerintah Indonesia pada umumnya menganggap semua orang Indonesia adalah pribumi, namun membedakan masyarakat dengan garis keturunan leluhur yang sama yang mendiami wilayah geografis tertentu dan memiliki perangkat sistem dan nilai ideologis, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang khusus. Dalam bahasa Indonesia, kelompok-kelompok ini disebut dengan masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Istilah yang terakhir lebih umum digunakan dalam hukum dan peraturan Indonesia daripada masyarakat adat.
menekankan pada hukum dan lembaga adat yang berbeda dari masyarakat tersebut. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui oleh konstitusi, yaitu dalam pasal 18 dan memorandum penjelasnya. Disebut bahwa sehubungan dengan mengatur wilayah mandiri dan masyarakat hukum adat, pemerintah perlu menghormati hak-hak leluhur dari kebijakan tersebut. Setelah Konstitusi Amandemen tahun 2002, pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 18B para 2 dan pasal 28 para 3. Kriteria untuk mengidentifikasi masyarakat hukum adat dan hak tanah adat diatur dalam Undang-Undang Indonesia seperti Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan beberapa peraturan menteri, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014. Penilaian tentang bagaimana kriteria tersebut menanggapi OP 4.10 Bank Dunia akan diberikan sebagai bagian dari analisa kesenjangan. Organisasi masyarakat adat terbesar di Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang disingkat dengan AMAN, mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok orang yang telah hidup di tanah leluhur mereka selama beberapa generasi, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di wilayah adat mereka sendiri, di mana hukum dan lembaga adat mengatur aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada dasarnya, definisi masyarakat hukum adat di bawah hukum Indonesia, misalnya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, mirip dengan definisi AMAN tentang masyarakat adat. Keduanya menekankan keberadaan hukum adat dan lembaga adat sebagai ciri khas masyarakat tersebut. Provinsi Kalimantan Timur memiliki populasi 3,5 juta tahun 2016 dan merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis. Mayoritas diklasifikasikan di bawah Panji Umum Orang Dayak, sebuah istilah luas yang mengacu pada berbagai masyarakat suku asli yang mendiami daerah hulu Kalimantan. Ada 4 kelompok etnis utama Dayak di Kalimantan Timur: Apokayan, Punan, Otdanum, dan Basap. Masing-masing dapat dibagi menjadi beberapa sub kelompok yang tinggal di seluruh provinsi. Sebagian besar kelompok Dayak masih mempertahankan identitas kolektif mereka yang berbeda, melestarikan bahasa mereka sendiri selain bahasa Indonesia, dan bergantung pada pertanian swasembada sebagai mata pencarian, misalkan pertanian Sweden. Pengakuan wilayah adat. Pemerintah Indonesia adalah penandatangan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau UNDRIP, di mana persetujuan atas informasi di awal tanpa paksaan, TAPA, diperlukan ketika program tersebut mempengaruhi masyarakat adat. Ruang lingkup penerapan dijelaskan dalam kerangka kerja ini. Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak masyarakat adat. Selain itu, beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Hukum Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang Nomor 2 2009 tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara eksplisit merujuk pada istilah masyarakat hukum konstitusional asli atas tanah dan wilayah mereka pada Mei 2013, termasuk hak kolektif mereka atas hutan dan tanah tradisional masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat secara umum diakui oleh kelompok lain melalui penerimaan dan penghormatan terhadap keberadaan dan semua hak dan identitas yang melekat padanya. Namun, perlu adanya pengakuan formal oleh negara sebagai masyarakat hukum adat sebelum masa jabatan mereka dan hak-hak terkait lainnya diakui. Daftar undang-undang yang mengatur masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang tanaman perkebunan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Cara menuju lokasi atau mode transportasi. Perjalanan yang ditempuh untuk menuju ke lokasi dengan jalur darat kira-kira memakan waktu sekitar 8 sampai 9 jam menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 baik motor maupun mobil. Sementara untuk jalur sungai kira-kira 13 sampai 14 jam perjalanan dengan menggunakan kapal atau speed atau perahu. Selama di perjalanan menuju ke lokasi terdapat banyak pepohonan hutan di sekelilingnya dan kondisi jalan yang masih terlihat stabil, namun saat rute perjalanan telah melewati perkampungan warga, kondisi jalan berubah sangat drastis menjadi tanah dan bebatuan saja yang menandakan bangunan jalan masih belum merata. Sedangkan jalur sungai hanya terlihat air Sungai Mahakam yang keruh. Rumah-rumah warga atau rumah panggung yang masih banyak terdapat sampah plastik serta daun eceng gondok yang mengapung dan terkumpul di pinggirnya. Baik, terima kasih dari Saudara Rehan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Lukman Hakim. Silakan. Baik, 3. Kesimpulan, optimalkan potensi sendiri. Karena masyarakat masih menjadi pengguna media pasif. Sedangkan kearifan lokal suku Dayak, Benuak, dan Dayak Tunjung dapat dikatakan masih terpelihara hingga kini, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sosial. Tindakan literasi media memerlukan filter dalam bentuk kearifan lokal masyarakat. Model ini diimplementasikan atas dasar prinsip kerja menyajikan siaran-siaran budaya lokal suku Dayak, Tunjung, dan Dayak Benuak, mengintensifkan kegiatan-kegiatan budaya lokal, seperti festival budaya, saat pendampingan orang tua kepada anaknya dalam mengonsumsi tayangan media massa dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai lokal dalam suatu tayangan tertentu. Kedua, saran. Pemerintah dan masyarakat diharapkan menjalin kerjasama dengan lembaga independen yang bergerak di bidang literasi media, yaitu antara lain KPID, Kaltim, untuk menjadikan program pendidikan atau gerakan literasi media. Dengan adanya upaya implementasi pendidikan dan gerakan literasi media berbasis kearifan lokal melalui lembaga Sempekat Dayak Tonyoy dan Dayak Benuak. Hal tersebut merupakan model pemberdayaan yang penting dan mendesak untuk dikembangkan sebagai upaya mencegah dampak negatif terpaan media massa di media mendatang, khususnya di kalangan remaja, dan meningkatkan kemampuan produksi pesan sendiri. Penanganan masalah literasi media tidak mungkin ditangani sendiri oleh masyarakat tanpa adanya bantuan dari pemerintah maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini. Bantuan tidak hanya berupa stimulan, namun diharapkan lebih dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan bagi peningkatan kesadaran akan potensi sendiri, serta peningkatan pengetahuan dan kearifan lokal untuk memanfaatkan potensi tersebut, khususnya cerdas bermedia melalui kearifan lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lukman. Sebelum saya Izin menutup masuk ini, kembali ke slide 2.12 tentang silakan. masyarakat adat. Itu di situ 2.12 ada foto masyarakat adat, yaitu masyarakat adat suku Dayak sendiri, Dayak Tunjung dan Dayak Benuak. Terus pada slide berikutnya juga ada gambar 1.2 Lembaga Dewan Adat Dayak Tunjung Benuak dan Bentian, Provinsi Kalimantan Timur. Foto pendukungnya pada 2.13 itu ada gambar rumah adat suku Dayak Tunjung Benuak, yaitu Lau Lamin. Dan pada gambar 1.4 ada tradisi ritual adat Beliaten Sumur Dewa Dayak Tonyoy. Dan foto benda-benda adat khas suku Dayak, yaitu senjata tradisional khas suku Dayak adalah mandau. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas sudah mendengarkan hasil presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.